Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan presentasikan tugas kelompok dari kelompok saya. Ini akan mempresentasikan untuk modul 1.3, di mana materinya adalah pernyataan prakarsa perubahan. Kelas kami ada kelas dengan kode 09.161.A2 CGP angkatan 9. Sebelum saya mulai untuk presentasi, saya akan memperkenalkan untuk anggota kelompok kami. Di sini anggota kami terdiri dari yang pertama adalah Bapak M. Arif Kurniawan, yang kedua adalah saya sendiri Eko Arianto, yang ketiga adalah Bapak Hilmi Ghazali, yang keempat adalah Ibu Renita Nihayati, yang kelima adalah Ibu Isna Ningrum AP, dan yang terakhir adalah Ibu Widaratna Septiani. Di sini kami dibimbing oleh fasilitator kami adalah Pak Fajrio dengan PP-nya adalah Ibu Nukoh. Oke, kita langsung saja untuk presentasi dari kelompok kami. Di sini yang akan kita bahas, presentasikan adalah materinya ada 3, yaitu yang pertama menentukan satu visi bersama, yang berikutnya adalah membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, yang berikutnya adalah yang terakhir merancang satu rencana perubahan sesuai dengan alur Bagja. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama di sini adalah menentukan satu visi. Dari hasil diskusi dari kelompok kami sebenarnya masing-masing kelompok memiliki masing-masing visi sendiri-sendiri. Tapi karena kita dalam tugas ini diminta untuk menentukan visi kelompok, jadi kami dari visi-visi yang ada itu kita iriskan atau kita cari yang sama, dan kita sepakati bahwa visi untuk kelompok kami ini adalah mewujudkan siswa yang berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menentukan satu visinya kita sudah mendapatkan visi tersebut adalah, saya ulangi lagi, mewujudkan siswa yang berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut untuk yang keduanya, materi kedua adalah membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Nah, di sini kita menggunakan sistem ATAP ya. ATAP ini adalah sebuah singkatan. Yang pertama A-nya adalah aset, T-nya adalah tantangan, A-nya yang berikutnya adalah aksi, dan P-nya adalah pembelajaran. Untuk aset di sini dari visi yang ada tadi, aset yang kita miliki adalah siswa sudah mempunyai modal pendidikan agama di luar sekolah seperti TTQ, mengaji, dan lain-lain. Untuk tantangannya adalah di sini ada permasalahan bahwa siswa masih mencari jati diri sehingga mudah terpengaruh lingkungan pertemanan dan media sosial. Untuk pernyataan tantangannya adalah mengarahkan siswa pada pergaulan yang positif dan dapat memanfaatkan media sosial dengan baik. Selanjutnya adalah untuk aksi. Di aksi ini adalah membimbing siswa untuk bisa membedakan hal positif dan negatif dalam pergaulan dan bermedia sosial. Untuk pembelajaran, di sini siswa memahami tentang hal positif dan negatif dalam pergaulan dan bermedia sosial melalui pembiasaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk yang proses pembuatan satu pernyataan prakarsa dengan perubahan dengan ATAP ini sudah didapat. Kita langsung ke selanjutnya, yang terakhir ini adalah merancang rencana perubahan sesuai dengan alur Bagja. Nah, Bagja ini adalah sebuah singkatan, dan ini juga disebutkan bisa dengan 5D ya, dengan istilah define, discover, dream, design, dan deliver. Nah, di sini untuk Bagja sendiri adalah B-nya ini adalah singkatan dari buat pertanyaan utama atau define. A-nya adalah ambil pelajaran atau discover, G-nya adalah gali mimpi atau dream, J-nya adalah jabarkan rencana atau desain, dan A-nya adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, untuk tahap Bagja ini kita akan tampilkan
Nah, untuk tahap yang pertama yaitu adalah B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, pada pertanyaan ini didapat bahwa bagaimana cara mewujudkan siswa yang berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tindakannya atau penyelidikannya dari kelompok kami di sini adalah mencontohkan dan membiasakan teladan baik oleh guru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, setelah tahap buat pertanyaan utama sudah kita peroleh, kita ke tahap selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran di sini ada pertanyaan. Yang pertama adalah pembiasaan apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan akhlak siswa. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana apa saja yang sudah disediakan dalam peningkatan akhlak siswa. Nah, untuk tindakan dan penyelidikannya pada tahap ambil pelajaran ini adalah yang pertama, mendata kegiatan pembiasaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah memberikan teks Asmaul Husna, menyiapkan juz amma per kelas, memberikan jadwal dan absen sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini ada sholat sunnah dan juga ada sholat wajib. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu G atau gali mimpi atau dream. Di sini pertanyaannya adalah kegiatan apa yang ingin dilakukan untuk meningkatkan anak siswa. Nah, tindakan dan pendidikannya untuk gali mimpi atau dream yang pertama adalah menggali pembiasaan lain untuk meningkatkan akhlak siswa. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan baik dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan akhlak siswa seperti mengundang pihak ketiga atau pihak di luar sekolah yang sekiranya nanti bisa membantu dalam capaian visi yang telah kita sepakati tadi. Selanjutnya adalah tahap C ya, J-nya adalah jabarkan rencana atau desain. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akhlak siswa. Nah, untuk tindakan penyelidikannya pada jabarkan rencana, yang pertama adalah melaksanakan pembiasaan dengan rutin dan konsisten. Selanjutnya adalah memberi teladan pada siswa di dalam maupun di luar sekolah. Nah, yang terakhir hanya adalah atur eksekusi atau deliver. Di sini pertanyaannya adalah yang pertama, siapa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan akhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa peran setiap pihak yang terlibat. Ketiganya adalah bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan meningkatkan akhlak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengevaluasi kegiatan peningkatan akhlak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan. Nah, di sini untuk tindakan penyelidikan dan atau penyelidikan pada tahap atur eksekusi, di sini ada 4. Yang pertama adalah untuk yang terlibat adalah guru atau konselor atau BK, siswa, orang tua siswa dan kepala sekolah. Untuk yang kedua adalah memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan dalam meningkatkan akhlak siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk bagaimana solusi, tadi ditanya jawabannya yang ketiganya adalah berkolaborasi dengan semua pihak untuk menemukan solusi dalam meningkatkan akhlak siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk perannya yang bagaimana cara mengevaluasinya, yang jawabannya adalah atau tindakan pendidikannya, evaluasi dilakukan dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Nah, di sini untuk penggunaan baca ini sudah sampai A atau eksekusi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami ya. Di sini bisa kami cuma terima kasih. Ini adalah kelompok kami ya. Dari yang tadi saya sampaikan bersama dengan TP kami Ibu Novi. Terima kasih kami dari kelompok 2 kelas 09.161A2 calon
Putra Angkatan 9. Nah, presentasi sudah. Setelah itu setelah diskusi kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya terhadap kelompok satunya. Nah, di sini sebelum tanya jawab, di sini kami ada notulen. Jadi notulennya yang tema ini adalah pernyataan prakarsa perubahan. Hari tanggalnya adalah pelaksanaannya Kamis 21 September 2023. Untuk waktu pelaksanaannya jam 13.00 WIB sampai selesai. Tempatnya adalah Jimit, kita pakai Google Meet. Pesertanya adalah fasilitator Bapak Majio, PP-nya adalah Ibu Umi. Tadi ada 2 kelompok kami adalah kelompok 2 dan ada satu lagi kelompok 1 yang nanti akan memberi tanggapan dan pertanyaan. Oke, selanjutnya kegiatannya adalah tadi yang pertama adalah salam pembuka, itu adalah perkenalan anggota, ketiganya pembahasan materi, keempatnya adalah sesi tanya jawab, ya, berikutnya ada kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Dan sesi tanya jawab ada terlampir, nanti kita akan tampilkan. Nah, sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan dan tanggapan di sini kelompok 1 anggotanya adalah Ibu Ismarianti. Ini menanggapi dan memberi pertanyaan. Dia mengapresiasi pemaparan tentang kata operasional dalam penyusunan kalimat prakarsa sudah sangat inspiratif. Juga sudah ada contoh konkret yang diberikan dalam presentasi. Jawabannya adalah terima kasih atas apresiasinya. Untuk di jenjang SMP dan SMA berbicara tentang akhlak dan kenakalan atau keaktifan siswa sangat bervariasi. Oleh karena itu, kelompok kami menyoroti akhlak terlebih dahulu untuk menjadikan visi yang telah kami sepakati tadi kelompok kami. Nah, selanjutnya adalah yang kedua untuk anggota di kelompok 1 itu berikan pertanyaan bahwa visi yang dipaparkan kelompok tentang akhlak dan yang dijabarkan adalah akhlak Islami. Lalu bagaimana dengan siswa yang non-muslim? Bagaimana cara visi mengena ke semua warga sekolah termasuk untuk yang non-muslim? Untuk yang pertanyaan kedua dari Bapak M. Wahid Bahtiar, kalimat yang benar itu siswa, murid atau peserta didik. Nah, untuk jawabannya yang pertama adalah mayoritas di sekolah kami adalah agama Muslim. Di dalam peraturan sekolah kami tetap memperhatikan yang beragama Muslim berupa mengharuskan siswa non-Muslim membawa kitab suci dan bekerjasama dengan guru agama Muslim yang nantinya siswa tetap mendapatkan materi agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang selanjutnya adalah istilah tadi antara siswa, murid dan peserta didik semuanya adalah benar. Tinggal kita nanti menggunakan harus konsisten. Kalau siswa-siswa berada dari awal sampai terakhir pakai siswa, murid juga sama, peserta didik pun sama. Jadi tidak boleh berubah-ubah atau tidak konsisten. Next, untuk yang ketiga, ini adalah pertanyaan dari Ibu Temu. Mengapa hanya memilih satu agama padahal setiap sekolah belum tentu agamanya Islam semua? Jadi jawabannya dari kelompok kami, visi yang diangkat memilih satu agama dikarenakan mayoritas di sekolah kami, maksudnya adalah di sekolah anggota kami yang berenam itu adalah Islam. Namun kami tetap tidak mengesampingkan kepentingan siswa yang beragama non-Muslim dengan cara mendatangkan guru agama lain yang nanti mengajarkan materi agama sesuai dengan yang dianut siswa tersebut. Yang keempat adalah dari Bapak Imam Raharjo. Apakah visi itu punya tolak ukur bahwa visi tersebut sudah berjalan baik atau belum? Indikatornya apa saja? Nah, jawabannya visi ada tolak ukurnya. Jadi tolak ukur visi sudah berjalan dengan melihat siswa yang berakhlak. Salah satu indikatornya adalah dengan adanya sopan santun siswa sesuai dengan agamanya, dapat dilakukan dengan senyum, sapa, salam, dan masih banyak lagi indikatornya yang di sini belum kita munculkan semuanya. Indikator untuk alumni ada penelusuran, jajak pendapat, berbentuk Google Form tentang pendapat orang tua dan masyarakat tentang lulusan kami. Jika sudah mengarah ke situ, artinya visi sudah tercapai. Oke, demikian lampiran dari sesi tanya jawab, dan tadi presentasinya juga sudah, dan juga notulennya tadi sudah. Berarti untuk
presentasi dari tugas kami ya kelompok kami yaitu kelompok 2 atau kelompok 2 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga untuk presentasi dari kelompok kami ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang melakukan kegiatan seperti kami sebagai calon penggerak, dan mungkin untuk yang tidak sedang mengikuti kegiatan guru penggerak juga bisa terinspirasi sehingga bisa menyusun visi sesuai dengan langkah-langkah yang telah tadi kami presentasikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Eko Arianto, perwakilan dari kelompok 2 dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.